Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di perkuliahan daring ini. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terhormat kepada Bapak Chandra Satria, SE, MSI, selaku pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan anggota. Saya Sylvia Agustri sebagai moderator, dan rekan saya Renata Alfaina Roshid sebagai notulen, dan satu lagi rekan saya Alfikri Hasan sebagai anggota. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Aspek Pemasaran. Pemaparan pertama akan dibacakan oleh Saudara Alfikri Hasan. Kepada Saudara Alfikri Hasan, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemasaran dalam konsep Islam. Ada beberapa etika yang harus dijunjung pedagang muslim dalam menjalankan aktivitas jual beli berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut. 1. Tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika, dan barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. 2. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya menjual yang tidak dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Tidak terlalu banyak mengambil untung. Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat, namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Penjual harus melebihkan timbangan. Seseorang pedagang sangat dilarang mengurangi timbangan. Pemaaf, mempermudah dan lemah lembut dalam berjual beli. Tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagang tertentu. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam ada 4 karakteristik pemasaran atau syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu taitis, rabaniyah, etis, akhlakiyah, realistis, al-waqiyah, humanistis, al-insaniyah. Pertanyaan mendasar dalam aspek pasar dan pemasaran. 1. Berapa market potensial yang tersedia? Untuk mengetahui beberapa market potensial yang tersedia, maka dapat menggunakan informasi yang telah lalu. 2. Berapa market share yang tersedia dari seluruh pasar potensial? Untuk mengetahui market share yang tersedia, dapat dilakukan pengamatan siapa saja yang bisa atau mungkin dapat membeli produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Alfikri. Untuk pemaparan kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Penilaian potensi pasar. Perusahaan selalu membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang keadaan pasar mereka. Untuk menilai potensi pasar, sangat diperlukan untuk melakukan riset pasar. Riset pasar adalah
Usaha untuk mengumpulkan, pencatatan untuk menghasilkan data, selanjutnya menganalisis data tersebut secara sistematis dari konsumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan produk dan lingkungan eksternal perusahaan. Marketing mix syariah. Ada 5, yaitu satu pedoman pada syariah Islam, 2 produk, 3 nilai, 4 promosi, dan 5 tempat atau distribusi. Baiklah, untuk pemaparan terakhir akan dibacakan oleh Saudari Renata. Kepada Saudari Renata, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran Islami. Ada 4 hal yang menjadi faktor kunci sukses dalam mengelola suatu bisnis agar mendapat nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu yang pertama, sidik atau benar dan jujur. Jika seseorang pemimpin senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya, maka perilakunya akan terlihat dalam melakukan pemasaran, berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Yang kedua yaitu amanah atau terpercaya. Dapat dipercaya, bertanggung jawab juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antara nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Yang ketiga yaitu fatonah atau cerdas, dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Pemimpin yang fatonah adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dan yang terakhir, tablik atau komunikatif. Artinya komunikatif dan argumentatif adalah orang yang memiliki sifat selalu menyampaikan sesuatu dengan benar dan bertutur kata yang baik dan tepat. Berbicara dengan orang lain dengan kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga orang lain yang mendengarnya mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Pasar terdiri dari banyak jenis atau tipe pembeli yang berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor. Misalnya, faktor keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian, dan praktik-praktik pembeliannya. Beberapa aspek utama untuk mensegmentasikan pasar adalah yang pertama aspek geografis, yang kedua aspek demografis, yang ketiga aspek psikografis, dan yang terakhir aspek perilaku. Yang kedua yaitu menetapkan pasar sasaran. Setelah segmen pasar diketahui, selanjutnya perusahaan perlu melakukan analisis untuk dapat memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicakup. Analisis dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen, yang kedua, kemenarikan struktural segmen, dan yang ketiga, sasaran dan sumber daya. Selanjutnya yaitu menentukan posisi pasar. Untuk menentukan posisi pasar terdapat 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Kualitas jasa berdasarkan perspektif Islam. Othman dan Owen 2001 telah memperkenalkan 6 dimensi untuk mengukur kualitas jasa pada lembaga keuangan syariah. Metode ini menggunakan 5 dimensi yang terdapat dalam Serqual dan menambahkan dimensi compliance atau kepatuhan terhadap syariat Islam. Kemudian ke-6 dimensi itu dikenal dengan model, yakni compliant, asuransi, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness.
Compliance atau kepatuhan adalah kepatuhan terhadap aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syariah Islam merupakan pedoman sekaligus aturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk diamalkan para pemeluknya dalam setiap kehidupan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan. Yang kedua, asuransi atau jaminan adalah hal yang berkaitan dengan pengetahuan yang luas seorang karyawan terhadap produk, kemahiran dalam menyampaikan jasa, sikap ramah atau sopan, serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap. Hal ini menyangkut kerelaan sumber daya organisasi untuk memberikan bantuan kepada pelanggan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan secara cepat atau responsif dan tepat. Daya tanggap merupakan bagian dari profesionalitas. Organisasi yang profesional senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, memperhatikan harapan dan masukan dari pelanggan serta meresponnya dengan cepat dan tepat. Yang keempat yaitu tangible atau bukti fisik. Hal ini menyangkut fasilitas fisik organisasi yang tampak, peralatan yang digunakan, serta bahan komunikasi yang digunakan oleh organisasi jasa. Yang kelima, empati. Bagian ini menyangkut kepedulian organisasi terhadap maksud dan kebutuhan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan, dan perhatian khusus terhadap mereka. Yang keenam, atau yang terakhir adalah reliability atau keandalan. Andal dalam menyampaikan kinerja yang telah dijanjikan kepada pelanggan secara akurat merupakan kemampuan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Artinya pelanggan dapat melihat dan memberikan kesan positif secara spontan atas kinerja jasa yang diberikan oleh organisasi terjamin, tepat, dan terasa memberikan kemudahan bagi pelanggan. Keandalan merupakan inti dari kualitas jasa karena pelanggan menilainya berdasarkan pengalaman dalam menggunakan jasa tersebut. Itu sebabnya sebuah organisasi jasa syariah harus mampu menyediakan jasa yang telah dipublikasikannya secara andal dan akurat. Itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Renata.